A. Koneksivitas antar ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga adanya perbedaan kondisi wilayah dan karakteristik. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan pegunungan penghasil sayur mayur. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Aspek waktu. Waktu lampau yaitu waktu yang berkaitan dengan masa lalu, waktu sekarang, waktu saat kegiatan sedang berlangsung, dan waktu yang akan datang yaitu waktu yang belum dilalui. Interaksi keruangan dan waktu. Wilayah loreng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur tanah yang tinggi. Wilayah daratan rendah dengan cairan dan hayati cocok untuk perbudakan. 2. Kandungan keragaman hayati, perbedaan flora dan fauna. Laut sebagai sumber komoditas pangan dan sebagai bahan perhiasan. Daratan sebagai sumber komoditas pangan, padi, dan sayur mayur. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki kaitan dengan kondisi iklim cuaca di suatu wilayah. Syarat interaksi ruangan komplementari, saling melengkapi, intervening opportunity, kesempatan antara, transportability, kemudahan perpindahan barang. Pengaruh interaksi ke ruangan dan waktu. Pusat perdagangan. 2. Pusat produksi lokal, yaitu perkembangan sarana prasarana, perubahan penggunaan lahan, perubahan organisasi pekerjaan, perubahan sosial. 4. Bentuk interaksi keuangan, perpindahan penduduk, migrasi, imigrasi, emigrasi, urbanisasi, ruanisasi, transmigrasi, evakuasi, dan sirkulasi. B. Kondisi geografis Indonesia. 1. Luas dan batas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau yang terdiri atas 3,25 juta kilometer persegi berupa lautan, 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif, dan 2,1 juta kilometer persegi daratan. Batas wilayah Indonesia. Batas darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Batas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh penampakan alam. Batas laut ada 3, zona ekonomi, zona eksklusif, zona laut teritorial, zona landas kontinen. Batas udara. Wilayah negara Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas luar angkasa mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. Letak wilayah Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan kependudukan, garis lintang dan garis bujur yang ditentukan dari segi astronomis, geografis, fisiografis, dan sosial budaya. Letak geologis Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar, bagian utara paparan Sunda, barat dan selatan paparan Sahul, bagian timur dasar samudra. 3. Bentang alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gunung dan pegunungan. Sirkum Pasifik adalah daratan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andas Amerika Selatan. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Bersuhu hangat. Suhu Indonesia tidak ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan, sehingga menjadi lebih stabil dan tidak ekstrim. Pergantian musim hujan dan kemarau. Angin musim barat pada bulan Oktober hingga April. Suhu daratan Australia relatif panas menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan. Angin muson timur. Suhu di Australia lebih dingin daripada Asia, sehingga angin berembus dari Australia menuju Asia, terbebas dari hembusan angin taifun. Akibatnya Indonesia. Kondisi sosial Indonesia. A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatan yang sangat erat. B. Tarif pendidikan. Tarif pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung lebih berpikir praktis dan
pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan gaya hidup yang dihadapi dalam kehidupan belakang. B. Mobilitas tinggi. Mobilitas yang tinggi pada umumnya dapat dilihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai data, berkembang Indonesia memiliki keuntungan dengan dua produk usia produktif yang berlimpah. 3. Kondisi sosial politik. A. Bentuk pemerintah Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara Republik Indonesia berkedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi negara dan pemerintahan dikepalai seorang presiden. B. Sistem politik Indonesia. 1. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi yang berarti pusat kekuasaan berada di tangan rakyat dan konstitusi UUD 1945. A. Sila keempat Pancasila. B. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Amandemen. C. Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 Amandemen. D. Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945 Amandemen. 2. Sistem politik luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif. A. Politik bebas aktif. B. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. C. UUD 1945 Amandemen pasal 11 ayat 1. D. UUD 1945 pasal 3 ayat 1. C. Aktivitas politik. Aktivitas politik merupakan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada ranah perpolitikan dalam negeri maupun luar negeri. 1. Aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum. B. Unjuk rasa. C. Dialog buka politik. 2. Aktivitas politik luar negeri. A. Pertukaran data negara. B. Pembinaan persahabatan dan kerja antar negara. D. Kerjasama antar negara. 1. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara yang terdapat aktivitas motif kerjasama. 1. Menjaga kepentingan nasional. Contoh, Indonesia mengalami gagal panen sehingga kebutuhan pokok masyarakat itu tercukupi. 2. Menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin perang dengan negara lain. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan dan dua negara atau kelompok. A. Perserikatan bangsa-bangsa. 1. Struktur organisasi PBB. 2. Majelis Umum. 3. Dewan Keamanan. 4. Dewan Ekonomi. 5. Dewan Perwakilan. 6. Mahkamah Internasional. 7. International Monetarity Fund.